Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang bagaimana cara atau panduan pemberian pakan ikan nila secara lengkap dan detail. Pemberian pakan adalah aspek yang paling krusial dalam budidaya ikan nila karena menyumbang hampir sekitar 60-70% dari total biaya produksi. Kesalahan dalam teknik pemberian pakan bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi terkadang juga mengalami banyak kerugian berupa kematian pada ikan. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami tentang waktu yang tepat untuk memberi makan, jenis, cara, dan jumlah pakan yang tepat. Itu adalah salah satu faktor dari kunci keberhasilan dalam budidaya ikan nila. Karena seringkali banyak pembudidaya yang memberikan pakan yang berlebihan, itu mengakibatkan over ya. Jadi busuk, pakan yang berlebihan tersebut busuk, kemudian menjadi amoniak. Langsung saja, jenis dan kualitas pakan. Jadi pakan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pakan alami. Contoh pakan alami adalah cacing, plankton, lumut atau alga. Keunggulan pakan alami itu murah, tersedia, dan untuk tahap budidaya itu sangat bagus sekali. Untuk pakan alami ini bisa dimanfaatkan itu pada pola yang paling krusial itu adalah sebelum penyiapan lahan. Jadi para petani itu mencikapi bagaimana memperoleh pakan alami sebelum tebar bibit. Caranya adalah menyiapkan pengolahan kolam terlebih dahulu, bagaimana kolam tersebut memiliki pakan alami untuk bibit tersebut. Jika pakan alami itu banyak, terus bibit disebar, otomatis ikan akan berkembang dengan baik. Salah satunya adalah jeda waktu ya. Kolam diisi air, kemudian dikasih tenggang waktu 7 hari, diberikan air lumut, kemudian diberikan air dari selokan atau sebelah yang hijau. Nah, itu adalah menumbuhkan pakan alami. Jadi selama 7 hari itu berkembanglah pakan alami, lumut, alga, dan lain-lain. Dan oksigen pun bertambah. Itulah salah satu cara untuk meningkatkan ya pakan alami dan oksigen dalam kolam, yaitu penyiapan lahan sebelum tebar bibit. Itu adalah salah satu pakan alami. Pakan alami pun bisa diperoleh melalui budidaya, yaitu budidaya cacing, lumut, dan lain-lain. Yang kedua adalah pakan buatan yang sering digunakan oleh para peternak, pelet ya. Kandungan protein juga disesuaikan ya. Larva biasanya 40-50, benih itu 30-40, pembesaran 20-30%. Adapun ciri-ciri pakan yang berkualitas, yang pertama tidak berjamur ya. Yang kedua adalah bisa tenggelam, bisa mengapung. Tapi lebih baik mengapung menurut saya. Kalau tenggelam itu kadang ikan itu nggak lihat kalau makan. Memiliki kandungan protein yang tinggi. Jadi untuk pakan sendiri harus memiliki protein yang tinggi dan jangan berlebihan memberikan pakan. Karena kalau berlebihan nanti efeknya apa? Pakan yang sisa itu tadi kemudian membusuk di dasar kolam, kemudian akan menjadi yang namanya amoniak yang merusak air dan mempengaruhi kesehatan ikan. Setelah itu adalah pentingnya memberi pakan pada waktu ya. Nomor 3 ya, waktu dan pemberian frekuensi pakan. Frekuensi pakan ya, pertama adalah waktu yang ideal itu pagi ya. Yang pertama pagi jam 8 sampai jam 10. Jam 8 sampai jam 10 itu waktunya pakan diberikan. Karena apa? Karena kandungan oksigen dalam air itu sangat banyak. Kok bisa? Karena adanya sinar matahari yang menyinari kolam. Kemudian terjadilah fotosintesis yang menghasilkan yang namanya oksigen. Sore hari pun juga bagus, yaitu jam 15 sampai jam 5, jam 3 sampai jam 5.
Pokoknya mulai matahari itu ada menyinari, disitulah pakan mulai diberikan. Jangan memberikan pakan pada waktu terlalu pagi, karena kandungan oksigen itu belum ada banyak. Biasanya kalau terlalu pagi ikannya itu naik ke atas karena kekurangan oksigen. Makanya perlu pemberian pakan yang sesuai dengan waktunya. Malam hari pun juga sama. Biasanya kalau malam hari di atas 9, ikan itu pada naik karena kekurangan oksigen seperti itu. Kalau larva itu 4 sampai 6 kali ya, benih ya. Sedikit besar itu 3 sampai 4 kali. Kalau pembesaran itu cukup ya 2 sampai 3 kali sehari. Ya jam 8 atau jam 3 sore lah. Terus untuk cara memberikan pakan yang efisien, teknik pemberian pakan pun harus bagus. Tabur pakan secara menyebar agar ikan mendapatkan semua bagian. Jadi ikan penyebaran pakan itu harus semua, harus rata. Bibit pun juga sebaiknya juga rata ukurannya ya. Beri sedikit demi sedikit. Jika ikan mulai pasif atau makan sudah mulai tenggelam tanpa dimakan, hentikan pemberian. Jadi kalau sudah tidak mau makan, jangan dikasih lagi. Jika ada sisa pakan yang mengendap, berarti sudah overthink ya, sudah berlebihan. Karena dalam overthink itu atau berlebihan ini, kelebihan pakan ya adalah masalah umum dalam membudidaya. Bahkan sisa akan membusuk di dasar. Proses pembusukan meningkatkan gas amonia ya. Amonia itu kotoran bisa membusuk. Akibatnya apa? Menurunkan kadar yang oksigen yang terlarut dalam air. Meningkatkan stres juga bisa. Merusak insang juga bisa. Dan memicu pertumbuhan bakteri ya, bakteri buruk ya. Ciri-cirinya apa ya? Kolam yang kelebihan pakan yang membusuk. Pertama, air keruh kehijauan atau agak coklat. Bau menyengat. Ya, agak bau-bau menyengat seperti itu. Terus ikannya itu karena kekurangan oksigen itu megap-megap. Megap-megap itu biasanya di atas sendiri atau gimana gitu. Bernafas susah karena ikan ini bernafas menggunakan oksigen terlalu dalam air. Jadi kualitas air itu sangat paling penting. Bagaimana menjaga kualitas oksigen dalam air itu sangat penting dalam budidaya ikan nila. Jadi jangan memberi pakan berlebihan. Terus bersihkan dasar kolam secara berkala. Jadi kolam itu juga dibersihkan tiap 2 minggu atau 3 minggu sekali. Caranya gimana? Buang air yang di bawah. Buang air yang di bawah, yang kotoran-kotoran itu buang. Dan air yang di atas, sedikit air yang di atas. Karena di atas itu biasanya juga ada busa-busa ya. Kemudian diisi air. Terus ditambah air sebelah kolam yang bagus, tambah garam, seperti itu. Itu fungsinya garam itu ya bagus untuk menstabilkan pH ya. pH asam basanya, terus untuk meningkatkan pertumbuhan lumut, pertumbuhan alga dalam kolam. Garam itu juga bagus. Dan salinitas itu juga berpengaruh pada pertumbuhan ikan. Garam juga berpengaruh pada pertumbuhan ikan. Jumlah pakan per hari biasanya ya, untuk ikan nila itu ukuran konsumsi, kebutuhan pakan itu biasanya 3% ya dari biomasanya ya. Maksudnya bahwa kurang lebih 100 kilo itu butuh 3 kilo pakan sehari. Kalau untuk ikan konsumsi biasanya seperti umumnya. Kalau benih ya 8 sampai 10%. Kalau pembesaran ya kebutuhan tergantung ya. Pembesaran biasanya 5 sampai 7. Kalau konsumsi tadi 3 sampai 5% dari ukuran ya, berat biomasanya ya. Jadi untuk biomasanya seumpama beratnya ada 100 kilo ya, dikali 3% berarti 3 kilo per harinya. 100 kilo maksudnya dalam kolam itu ada 100 kilo kira-kira lah, berarti butuh 3 kilo per harinya. Lakukan sampling ya, timbang beberapa ekor ikan, jadi kita mengetahui berat, pertumbuhan dan lain-lain. Gunakan FCR. FCR itu apa sih? Jumlah pakan dibagi pertambahan berat.
ya. Jumlah pakannya berapa dibagi pertambahan berat. Semakin rendah FCR-nya, semakin efisien pemberian pakan. Biasanya FCR itu 1,5, 1,2, 1. Yang 1 itu luar biasa, untungnya banyak biasanya ya. Tadi ya, kalau biasanya kalau satu FCR 1 atau itu bisa memfasilitasi atau kalau bisa menyiapkan lahan sebelum pembesaran tadi, penebaran bibit tadi. Ini lahan disiapkan. Kalau di daerah tambak ya yang sudah profesional mungkin ya saya lihat itu gini. Jadi kolam itu dikeringkan dulu. Kolam dikeringkan, kemudian dibersihkan semua hamanya, dikasih dolamit, terus dikasih pupuk, kemudian diisi air, kasih air hijau starter ya, kasih, terus diamkan dulu sampai lumut, alga, danggang dan lain-lain tumbuh. Setelah tumbuh banyak baru ditebar bibit. Terus mereka makan apa ya? Makan lumut, alga itu. Seperti itu loh cara menghemat pakan. Gunakan pakan yang berkualitas, jaga kebersihan. Ya begitulah salah satu pemberian pakan ya. Jadi pakan sangat berpengaruh untuk ikan nila. Terima kasih, jangan lupa like dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, maaf.